Pagkakit lang sama bangkit. Hanya nak ke tetamu lah cara baca teks. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. To my respectful people of Asia around the world and wherever you are. To mark the occasion of this day, we would like to first convey our introductory remarks. Remember, the history catastrophe of August 15, 2005 will be in various languages, so it can be understood by all, especially about the struggles on the journey to freedom. On August 15, 2005, which was 15 years ago, to the day an agreement was signed in Helsinki to end a long conflict of war in Aceh. However, it was during this day that we as Acehnese were neglected and forgotten in the conflict, especially against the Indonesians, whom we already had an untrustworthy experience. Our enemy Indonesia continuously displayed economic displays in front of our humanitarian reasons, when in fact, at the same time in various cases, they were as ignorant as the Jahil during the Prophet's struggle, especially in their military conquest when it comes to issue of the terms and agreement that must be kept and commit. In the case of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Quran states for the Prophet in his house to kill him, but instead they found Sayyidina Ali radiallahu anhu in the Prophet's bed. Upon seeing Sayyidina Ali, the Quran streams their manners by being sweet and loving towards Ali. But we all know that this is a rash display at Ali, because their target was towards the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is this same cunning and preposterous display of affection that shown towards the people of Aceh by the Indonesians to continue their mischievous agenda of destroying the people of Aceh. However, compare this with the case of the Aceh conflict during the Dome and military emergency. What did the Indonesian military do to the families of previous Aceh Merdeka fighters? The families of Aceh fighters were held hostages and then used as tools in order to get our warriors to surrender themselves. In such case, who is far more ruthless? Who is far more evil? Hear this out, Aceh people, out there of wherever you are. Above all, from the various experiences that have happened to Aceh, it is not wise to make decisions quickly and drastically in resolving this desperate old conflict. The complex solution of this Aceh conflict must be resolved gradually in a democratic manner. It will take time, and we will not be able to solve this issue just by simply having meetings umpteen of times in such ways as MOU Helsinki. It is going to take more effort and urgency. We also need people who care about solving the problem, because how can we solve problems if even the mediator themselves were not neutral and clearly siding with the Indonesians? And we are not in our right to have a fair chance to tell our side of the story and demand. Therefore, once again, 16 years is just more than enough to open the eyes of the people of Aceh, wherever they are. It is enough. It is enough that
we have been continuously being deceived by Indonesia. Close all conversations about MOU Helsinki. Today, now, from Denmark, as a milestone, we bury the name of the MOU Helsinki and its descendants named UUPA, also known as Undang-Undang Pemerintah Aceh, forever. MOU Helsinki, rest in peace, with the flash of Lampung, who also had the same fate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik di dalam maupun di luar negeri. 15 Agustus, tepatnya 16 tahun lalu, kita semua tahu bahwa di hari itu telah terjadi penandatanganan kesepakatan untuk mengakhiri konflik Aceh. Namun, di saat itulah kita rakyat Aceh lalai dan lupa bahwa dalam konflik, terutama melawan Indonesia, kita sudah pernah punya pengalaman beruntun dengan mereka. Musuh kita, Indonesia, selalu bermuka manis di hadapan kita dan alasan kemanusiaan. Padahal, di waktu yang bersamaan dalam berbagai kasus, mereka sebenarnya sangat keji dengan kaum jahiliyah, sama kejinya dengan kaum jahiliyah di masa perjuangan Nabi, terutama militernya. Contohnya, dalam kisah sejarah hijrah Nabi, ketika kaum jahiliyah Quraisy mencari Nabi di rumahnya untuk dibunuh, namun ketika ditemukannya adalah Sayyidina Ali, maka kaum jahiliyah Quraisy tersebut tidak membunuh Sayyidina Ali. Mereka kaum jahiliyah itu hanya mencari target Nabi. Namun bandingkan dengan kasus konflik Aceh, di Makassar dan darurat Malaysia, apa yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap warga pejuang Aceh yang merdeka sebelumnya, warga pejuang Aceh di Sandera, lalu dijadikan paten untuk diminta menyerah. Dalam kasus demikian, siapakah yang lebih durjana? Saudara bangsa Aceh dimanapun berada, belajar dari berbagai pengalaman dalam menyelesaikan konflik Aceh yang sudah puluhan tahun, tidak mesti mengambil keputusan dengan begitu cepat. Hari ini, 16 tahun yang lalu, kita bangsa Aceh sudah ditipu, dan 16 tahun lamanya itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikannya. Persoalan konflik Aceh yang sudah kronis dan rumit itu harus diselesaikan secara berangsur-angsur, secara demokratis, bukan dengan hanya duduk berunding 5 kali. Taruhnya lagi, malah mediatornya sendiri sudah dari sejak awal tidak netral dan dengan jelas berpihak kepada Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, 16 tahun sudah lebih dari cukup untuk membuka mata rakyat Aceh dimanapun berada. Sudah cukup. Cukuplah semua untuk perbincangan mengenai MOU itu. Hari ini, jadi debat ini sebagai tema sejarah, kami menyebutnya namanya MOU beserta anak keturunan bersama UUPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh untuk selama-lamanya. Semoga saja arwah MOU itu hidup tenang di alam sana bersama Islam yang dulu juga bernasib sama. Cukup sudah kita ditipu dan terus ditipu oleh Indonesia. Marilah kita menjadi manusia yang memang benar-benar manusia, karena hewan seperti keledai yang tidak punya otak saja menolak untuk jatuh ke lubang yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ni dia minta uri kan pun aku. Kita nak urus jiran dah. Siapa ya? Ni dah tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyo tanawate jerone dan dan harap jadi petang warta. Perkara mo hari. Jika ba musuh pun nak langsung. Ya, tapi nak cek kerana. Ni berarti langsung suruh dalam media ada mah. Berarti
Buat rekan saudara jaringan guru Bacul lo berita ke Bandung Bangsa Aceh, mungkin Bacul terganggu karena land ide di Nanggro hana jelas. Jadi Bacul terganggu, malah nayang hana jelas tuh. Nah, jadi kamu laki maah berayutat. Yang penting acara uronyo naku acara tula MOU Helsinki. Dan katanya kau berusaha untuk kau hubungi rakan-rakan Padung Dro di Nanggro di Australia, tapi su hana jelas karena terkendala dengan land yang hana jelas. Bangsa tua yang jauh mengumpul dan tujuan jauh yang coba-coba darinya. Gerongan terima kasih kepada mereka dan teman dalam sisi bahasa itu yang akan dilakukan di kumpulan. Kepada pendengar waktu ke depan tanya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung Bangsa Aceh, Pak Mantang yang dia turunnya, terutama Bangsa Aceh yang di Nanggro. Uronya 16 pun MOU Helsinki dan sekarang MOU Helsinki kali Saputrang dari Bon sampai Tuhonya baik secara lisan maupun lewat tulisan bahwa MOU Helsinki-nya nakus bro tuntutannya yang hana muntung, yang hana faedah dan yang hana guna dan MOU Helsinki-nya nakus sebuah penyakit dan penyakitnya lebih daripada penyakit tahun yang selamanya tengah melanda dunia. Sebab tak pegang lagi penyakit MOU Helsinki-nya kan mantang di Sumatera Uriung dan kan mantang di Supisah Uriung, tapi lebih darinya apabila ditanya kaptimang terus-terusan segala penyakit MOU Helsinki-nya raya kemungkinan nanggro tanya akan gagal. Maka darinya kamu bangsa Aceh yang di Denmark dan yang berdomisili Denmark uranya sepakat kamu untuk mengiuk MOU Helsinki supaya brohnya dan penyakitnya boleh menular bangsa Aceh. Kaset 16 tahun bangsa Aceh diputuskan nebroh MOU Helsinki dan penyakit MOU Helsinki. Mudah-mudahan MOU Helsinki-nya damai, aman, budget dengan Ibu Petinggi Drawai yang dalam yang kami lawai
bateng. Batu Putra pakan MOU-nya tak indro. Karena setelah MOU Helsinki lahir perjuangan Aceh Merdeka yang akan mendapat tempat di kancah politik internasional, mulai Bakno. Wilayah MOU Helsinki-nya proklamasi yang ternyata lain oleh Tengku Hasan Muhammad Bidiro Red Kelai Bakno. Kemudian menangkit susunan Kabinet Negara Aceh yang susah payah disusun di almarhum Tengku Hasan Muhammad Bidiro Rila hancur. Menangkit dengan lahir MOU Helsinki, bendera bintang Budin, bendera perjuangan dan bendera Aceh Merdeka Kamahase diubah, dipegat di bendera Parlo. Dengan lahir MOU Helsinki-nya, bude yang susah payah bangsa Aceh belau tak tundrau tak putatan peng masih batu, tapi budenya dikoh dengan cuma-cuma. Dengan lahir MOU Helsinki, dukna nyawang bangsa Aceh kebun, dukna nyawang ulama-ulama Aceh kebun, dan dukna pejuang-pejuang Aceh kebun. Kahalua, kadikehalua dengan lahir MOU Helsinki. Maka darinya, kurangnya kamu bangsa Aceh mengimbau Semandung bangsa Aceh tak mantang yang na diatur rumpunya, terutama bangsa Aceh yang na dinanggo. Secara MOU Helsinki-nya bek di panjang le dan bek di piara le nyawa nakus saboh penyakit dan dok yang paling layak ditanya bangsa Aceh. Kemudian bahkan ditanyakan MOU-nya penyakit ditanya bangsa Aceh. Semenjak MOU Helsinki-nya lahir tahun 2005, macam penyakit terus Aceh. Mulai aliran sesat, budaya sesat, menangkit abaya-abaya, menangkit Jawa orangnya di Aceh semakin di mana kita. Nah, sehingga ditanya Aceh orangnya kalage hanapak tamu demak ni. Maka darinya MOU Helsinki-nya tajir ditipak ni. Hanapa yang dikele. Himbauan kamu bangsa Aceh yang na di Denmark, Semandung bangsa Aceh, Pak Mantang yang na di hati rumahnya. Saat ini katanya untuk uang balik, bak sejarah endatu, bak perjuangan endatu, supaya Acehnya nya na marwah lain, nya nagu saboh komitmen katanya, nya memang syuhada katanya, bukan berbenda, bak dilawan penjajah supaya tidak negara Aceh. Urangnya katanya menanti harus tak contoh pejuang-pejuang Aceh, syuhada Aceh yang kali diterbunda. Sabar bro, perlero terang perkara MOU kebetulannya 15 Agustus nya teokalannya 2 orang itu adalah bersambung dengan 17 Agustus Uro Raya Tipai. Jadi MOU-nya nyatakan lagi hadiah ke Tipai. Jadi cuma 2 orang berselang beda. Nah, maka dalam halnya perlera putra punya 17 Agustus. 17 Agustus nagu tanggai bilir malah petaka kita nyoba Aceh. Karena bak tangganya bilirnya nanggrau tanya cuma di propaganda oleh Jawa, sehingga nanggrau tanya mengubah jid di nanggrau Indonesia, padahal nanggrau Indonesia-nya adalah nanggrau pura-pura yang hana sejarah, hana identitas, hana budaya, bahkan hana jelas agama.
mulai dari 17 Agustus tanya bangsa Aceh tadi berhala di Indonesia dan kaji di pelaku pemandang di Indonesia atas bangsa tanya mulai hasil alam tanya dirampok darah tanya diperhala dan nyawang tanya punya galak di pegang awaknya 76 ton Indonesia dan ditanya 76 ton dalam Kripo Indonesia 60 kali tanya rata. Jadi 17 Agustusnya hana layak ditanya saya rayakan dan menanti hana layak saya ke lagu Indonesia. Karena apa? Yang tuan urau revolusi ditanya dan merah putih tuan bendera ditanya. Yang adalah bendera penjajah yang toh bangsa tanya, yang jajah bangsa tanya sampai ke urangnya sambung menyambung. Mudah-mudahan acara urangnya dalam rangka 16 tahun MUU Sinti didengar oleh mendung bangsa Aceh. Don ulangi kali MUU Sinti natu bro tanya, MUU Sinti natu penyakit tanya. 17 Agustus adalah uro revolusi ditanya, tapi yang adalah uro malah petaka bagi ditanya. Maka himbauan dari lasnya belum tampaukan kemandung bangsa Aceh, dek mengikut 17 Agustus, dek mengibarkan bendera Nyirampe, dan dek merayakan uro kemalangannya. Menghargailah pengorbanan suhada-suhada ditanya. Menghargailah pengorbanan ulama-ulama ditanya. Pak dilawan Jawa sehingga uringan syahid dalam perang. Terima kasih. Salim Hussein, pengandung bangsa Aceh. Rakyat harapan kita yang madu, semoga tanya sehat diberi Allah, tetap semangat, tetap berjuang. Mudah-mudahan cita-cita katanya dan cita-cita syuhada katanya akan tersambung kembali. Insya Allah, tekad dengan nekat, kuat dan bekerja. Insya Allah, Aceh merdeka. 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 Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Maluku. Merdeka. Maluku. Merdeka. Maluku. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jurong, terima kasih. Tak lupa telepon saudara kita yang di Jepang. Jadi kepada saudara kita yang di Jepang, pembaca bunga hotel. Ini mencoba telepon saudara kita yang di Jepang. Terima kasih kepada Tengku Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salim mendung ke rakan-rakan yang di Denmark maupun di Padmantenggro berada. Alun Hawardi Abdul Rahman selaku
Ketua FNLF untuk Jepang mengucapkan terima kasih kepada mandum rakan-rakan yang kalian berpegang acaranya. Terima kasih berita kamu dari Jepang sangat mengapresiasi tentang apa yang kami lakukan untuk bangsa kita dalam 17 Agustus dan 15 Agustusnya adalah hari malapetaka, hari musibah terburuk untuk bangsa Aceh, di mana 17 Agustus 1945 adalah hari paling bersejarah untuk musibah untuk urang Aceh, bencana untuk urang Aceh, di mana urang Aceh kehilangan kedaulatannya. Kemudian 15 Agustus 2005 menanti umuran paling musibah untuk urang Aceh, paling malapetaka untuk Aceh. Jadi bangsa Aceh sejak saban-saban tak pegada MOU Hatingkian. MOU Hatingkian hanya menggunakan BOP untuk bangsa Aceh. Yang adalah penipuan akhir bangsa Aceh. Dan kepada pengkhianat-pengkhianat yang nak dinanggro, stop awak doa katalah jalan. Kembali boh laju pilih dengan partai-partai yang hanya berguna. Lepas itu 2020 hanya tinggal di sini fungsi dan juga walaupun mana pun gubernur Aceh jadi nak fikir drone kat kena pengusino mesti ada partai-partai lokalnya untuk kembali berjuang untuk kemerdekaan Aceh. Lu rasa dari Jepang lagi nyangkutan Nanggro untuk bangsa Aceh yang menemandung tapi ciban cara untuk tak pejuang tapi dia dari penjajah Indonesia. Kedua itu terima kasih kepada rakan-rakan mendung Pak Menteri Drone berada doa hanya itu dari babah ketua untuk doanya jadi ya Allah mandung kita tamu doa supaya Aceh ini megah merdeka. Terima kasih dari Jepang mewakili Abdul Rahman mewakili Presidium AFNLF di Jepang. Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuanku Mawardi atas bikin dua himbauan dan pernyataan dengan Kuro 15 Agustus dan 17 Agustus. Kita mencoba untuk Unanggro, karena Unanggro aktif bro. Jadi yang kali Sidro 2 ada 200. Buat teman-teman gabungan insyaallah bantu donasi. Mandum bangsa Aceh yang ada di Nanggro nyawa ke kubu MOU Helsinki yang kali kamu semiyup di Denmark tepatnya di kota Os. Mudah-mudahan MOU Helsinki nya yang ke-16 tahun berkekal beraman di dalam uruknya dan beribadah supaya bangsa Aceh, Nanggro Aceh nya selamat. Nyo bate nisan MOU Helsinki 15/8/2005 15/8/2021. Jadi di sini bertanya tatabu cit bungong supaya MOU Helsinki nya nyak damai abadi dengan Ibu Pertiwi RI yang mungkin yang kawai meninggal. Jadi nya tapat juga deh wayan.
Kamu bangsa Aceh hana butuh MOU Helsinki, hana butuh Parlok, dan hana butuh otonomi khusus. Kamu bangsa Aceh di Denmark, yang kamu lake nak Aceh pisah dari Jawa. Aceh merdeka kedrau. Jadi lepluh tun bangsa Aceh, geduk lamprang, guru imata, darah dan nyawa, bukan perle otonomi khusus, tapi perle pisah dengan Jawa. Yang si bandai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala bila putri bro lenyo kami turun dan kemudian Juangan Aceh Merdeka. Lagi tiban ke perintah oleh Tuan Barosa, jadi info Baklun bahwasannya tentang tiban pendapat Lun menyangkut dengan MOU Helsinki. Puncak masalahnya adalah MOU Helsinki kan? Tiban ke perjalanan Aceh pasca perdamaian. Memang kalau kata itu perdamaian adalah cara terakhir bangsa Aceh untuk mempereda masalah but yang kami memang habis mandi saudara-saudara urus bangsa Aceh yang pada saatnya memang kami mendukung hidup penjara bunyo tak perlu susu karena keadaan ekonomi dan keadaan lain. Tapi bangsa hanya kesepakatan antara RI dengan GAM yang belum Helsinki adalah sebuah harapan baru bagi masyarakat. Karena dalam kesepakatannya bukan hanya sebatas kesepakatan haba bangai, namun nak pertimbangan yang begitu manfaat ke bangsa Aceh yang terkandung dalam MOU intinya nak tuangkan tangan untuk Acehnya merdeka itu damai dalam kesepakatan MOU yang dalam waktu nyokat 16 tahun ke umur perdamaian Aceh, lekat yang kurang daripada kesepakatan dan perjanjian. Yang tak terpu sahabat-sahabat bahawa tadi perjanjiannya antara dua pihaknya adalah hal-hal yang tidak dirugikan. Perdamaiannya adalah hal yang dirugikan. Antara dua, namun berjalan waktu dalam takaji tentang ya, yang dirugikan antara lain adalah letak hal-hal yang memang yang diharapkan oleh awak bangsa Indonesia ke masyarakat Aceh, tapi hanya sebagai kecil yang mampu ditunaikan dan diberikan. Nah, maka abutnya itu sebuah masalah bagi kita Nyoman Mendun. Maka darinya kita Nyoman Mendun kita memperingati perdamaian Aceh ini harus dengan refleksi kita yang bersama-sama, renungan kita yang bersama-sama. Pubunya bu yang salah, tubuhnya bu yang betul. Menyari yang salah haruslah sebuah cara yang baru untuk transmisi banjiran ibunya juga betul. Di antaranya ialah tadi sikap yang serius terhadap masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia, bagaimana cara diurusnya di kalian bangsa Acehnya, apakah dengan sebuah hal-hal yang bahaya ataupun dengan hal-hal yang betul-betul untuk dibantu. Karena kita nak ada undang-undang pemerintah Indonesia yang diperlakukan di Aceh. Namun but yang sangat sia-sia, selamanya but undang-undang pemerintah Acehnya halal. Pemerintah Aceh yang pelaku, pemerintah Aceh yang bantu.
Yang ke selanjutnya, sebenarnya ada kalian di Yulang mesti di khususnya oleh masyarakat Aceh pribadi lalu kalian menyalur memperingati bulan Agustus Hana rasa yang hibah untuk memperingati hasil perjuangan awal-awal Indonesia dile untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kerana lebih kecewa Lun pribadi, mungkin rekan-rekan Lun, wakil Lun diskusikan karena bahkan ketika Sabah Nangro yang mendaulat tak relakan diri kita tajuk ke bangsa Indonesia hanya Sabah tujuan agar bangsa Indonesia berujung kokoh dan didaputi oleh bangsa penjajah kafir kolonial iaitu Belanda. Ini nanti sebelumnya ada kesepakatan antara Darwin dengan Soekarno. Lambunya nanti duduk-duduk di Pelancu dengan kesepakatan perjanjian. Maka Ronyo dengan Nabiullah Agustus dari 15 Agustus menjadi renungan kita yang bersama-sama pengkhianatan muncul dari dalam bulan Agustus. Jadi yang memandang 17 Agustusnya dengan sebuah kekecewaan, bukan dengan sebuah kegembiraan dengan lahirnya sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia, tapi dengan sebuah kesedihan bahkan lalu kalian lalu baca sapa 17 Agustus merupakan sejarah yang paling kelam bagi masyarakat Aceh. Juga Agustus merupakan budi yang paling kelam masyarakat Aceh. Abah di antaranya adalah masyarakat Nangro yang mendarat sejak kebangsaan Indonesia. Tapi Nangro yang sedang berjuang, ya pasti abah urus yang kacau menggagal dulu ke bangsa Aceh. Kenang kira-kira yang mulia. Baik, sekarang masih makannya ada pegah hujur, bukti macam mana, bisa hanali, kita cuba hubung rakan ini. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama-sama ada depa kawasan di 17 Agustusnya nak ke Uromala petaka bagi ketanyo bangsa Aceh. MUU Helsinki nak ke Saboh Musibah Raya ketanyo bangsa Aceh. Mudah-mudahan bangsa Aceh sadar dan insaf bahwa sanji ngan penjajahnya hanapa tajak musetia basa. Ngan penjajahnya hanapa tayak pegat janjinya janji je. Hana lu. Dan perkara janjinya janji je ngai Indonesia nya ke 3-2 go. Na kapadungga ka. Tapi yang nan penjajah nyan hana pernah dipenuhi. Pehun gedanya. Salah satu cara ji nangke. Hana cara lain bangsa Aceh mesti bedah kelai dan berjuang kelai. Bahwa si kemerdekaan Acehnya mesti terbut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia ke Urun-Urun Bandung yang di Sinang, di luar Nangro, ke Adulun, Kurelun, dan akan keperjuangan. Terima kasih ke Urun-Urun Bandung khususnya ke pelaksana yang akan budaya dan kami kedapatan hukumnya untuk ada yang ke Munazir yang mewakili kegiatannya nak sebahagian daripada bentuk solidaritas bangsa Aceh hasil pengkhianatan yang berlaku urungnya di Nangro dan pendapat tuan Kristo yang akhirnya mewakili Aceh di Malaya berkait dengan MOU Helsinki naku saboh pandangan daripada kamu di sini naku saboh produk yang memang didesain dengan sengaja untuk berkelabe, untuk
pelalai bangsa Aceh demi kepentingan sebahagian orang yang akan mengkhianat atas perjuangan yang akan dikerja oleh almarhum Tunku Muhammad Hassan Isleo. Dan dalam halnya lon mewakili ISSF Inodima saya segenap seluruh bangsa Aceh tak mengharap di bangsa Aceh untuk bernetim sadari saban-saban kita yang bawa MOU-nya memang hana jaminan sabah hudud yang mulia ke bangsa Aceh karena kita manteng dalam bentuk jajahan atau manteng dalam metode yang dibangun oleh penjajahnya tetap akan menjajah ke bumi Aceh. Dan selamanya kita pajan-pajan mentang dan tanpa bila mentang kita mentang dalam posisi Cina di atas ruang bumoro tu di Nanggoro tu karena hanya senelih dan kenlah sabah hasil yang berbuah bagi bangsa Aceh ni bahaya muyuhai fungsinya. Yang nak harapan betanya Abang Bandung khusus di kamu di sini sabang malam kamu mesti mikir pasti manjara tanya betul ni bangsa Aceh bercatim abang-abang betanya dah suarakan perkara-perkara yang jelas nyata urutnya yang mengkhianat urutnya yang dijipe saban lagi yang aduan-aduan katanya rekan-rekan katanya guru-guru katanya di luar yang kenyataannya hanya beda daripada perjanjian ataupun damai rantis yang pun yang serupa lagi pemaji atau aduan dengan adau di perkara MOU tinggian. MOU tinggian lagi kalau berapa bulan di Bapon akhirnya memang produk disengaja oleh motor katanya penjajah yang muka bumi bangsa Aceh dengan bekerjasama dengan segelintir dua lega ulum yang kami sana dalam perkara hak bangsa Aceh dalam perkara perjuangan bangsa Aceh. Yang kedua nak berkait dengan 17 Ogos. 17 Ogos dan nilainya anak sejarah histori dari bangsa Aceh anak kaitan satu bagi kita. 17 Ogos mungkin kebahagiaan bahkan hampir seluruh bangsa Aceh dikepu adanya yang bawahnya memang karena kaitan makin satu dengan 17 Agustusnya. Bahkan yang kita sudah simple dalam perkembangan kehidupan bangsa Aceh. Urutnya bangsa Aceh sebenarnya hanya merasa jauh daripada bahagian sepertinya raya ataupun sejarah raya di 17 Agustusnya. 17 Agustusnya hanya sebahagian daripada desakan, sebahagian daripada rumah maksudnya yang bahawa Acehnya bahagian daripada Indonesia. Maka oleh sebabnya harapan kamu di sini ke bangsa Aceh dan Bandung untuk perundang rotisnya kaitan dengan 17 Agustus mulai dari generasi murid sampai ke budaya orang Bandung sampai ke urusi budaya be ikut be kait be ya pemeriah be ya peramai pada 17 Agustusnya karenanya hanya kaitan Zapo dan hanya pembuktian Zapo di bangsa Aceh yang bawa 17 Agustus dan naku urut mulia bagi bangsa Aceh. Malah kamu menilai yang naku urut malah berkata raya bagi bangsa Aceh. Karena semakin kita ada pekong 17 Agustusnya maka akan semakin seakan-akan kita adalah betul bahagian daripada negara penjajah Indonesia Jawa. Yang ini nak harapan mungkinnya nak bahagian daripada harapan bangsa Aceh si bahagian dari harapan kamu di sini di Malaya
berat maharap bagi seluruh guru-guru nadu-nadu tungku-tungku dan tempat mereka urun di atas dunia di atas muka bumi Allahnya tak mentang nangro yang urun menetap khususnya bagi yang hana di nangro yang di luar nangro yang media melalui suaka politik yang aku urun bahagian daripada harapan bangsa kunci sabo menemat bagi kamu bangsa Aceh untuk mengharap ditanya sahabat-sahabat kamu bahu, sahabat-sahabat kamu lakan, sahabat-sahabat orangnya tak pelihara daripada tanggungjawab amanah indatu terhadap perkara penambung perjuangan bangsa Aceh. Karena selama bangsa Aceh dalam orangnya bina, selama bangsa Aceh dalam mudarat lagi harapan indatu dan menanti untuk generasi itu, maka selamanya kitanya akan tak peten dan akan teruskan penambung perjuangannya. Nyo harapan kamu dikhususi di Malaya dan menantinya harapan segenap seluruh bangsa Aceh. Tak berarti mengharap ni Pak Urun Rono bagi khususi yang mat suaka ya melalui suaka politik nyo tolong nyo saling nyo bahu saling nyo pemulia saling nyo kerjasama untuk sedikit kemajuan perjuangan bangsa Aceh. Dan pada umumnya nyo mengharap kamu mengharap seluruh bangsa Aceh maupun nyo Pak Mentang Urun Rono Pak Mentang Urun Rono nomor tinggal baiknya negara kami dengan suaka politik maupun negara dengan individu secara pribadi. Kamu mengharap Urun Rono benar sayang bangsa Rono, benar cinta bangsa Rono dan benar kita sahabat-sahabat kamu bahu untuk sambung perkara Aceh yang dalam keseluruhan perkara Aceh yang mantan dijajah oleh Indonesia Jawa. Menang daripada kamu di Malaya dan terima kasih kalian mulia Urun dan Bandung. Semoga harapan kamu semoga Allah sampai dilindung Urun Rono, sampai jadi kemuliaan hidup bagi Urun Rono, sehat badan dan sehat pikiran Urun dan Bandung yang di Eropa dan menantikan mantan bangsa Aceh yang kamu berdoa Urun Rono supaya Urun Rono Allah di kecerdasan, Allah di kemuliaan hidup dan Allah di dalam pikiran Urun Rono untuk sahabat-sahabat tabi-tabi sedikit ke perkara bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.